Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Murid dan Mai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengangkat dadanya. Kakak Tan, aku tidak lupa, ucap dari murid dan Mai itu. Lalu apa yang kamu lakukan? Katakan dengan keras, ucap dari Tan Yun. Murid dan Mai berteriak, bergabunglah dengan sekte Huang Fu dan ambil sekte yang kuat sebagai tanggung jawab sendiri, 9 pembuluh divisi tidak dapat diganggu-gugat. Jika 9 divisi berkumpul, sekte suci akan dipertahankan untuk waktu yang lama. Jika 9 divisi dipisahkan, sekte suci akan binasa. Ada satu kalimat terakhir, mereka yang melanggar sekte suci saya, tebang rumput dan akarnya, ucap dari murid dan Mai itu dengan keras. Mendengar ini, Tan Yun melirik murid-murid 9 divisi dan berkata dengan tegas, jika kalian masih laki-laki, jika kalian masih memiliki darah laki-laki, jika kalian seorang wanita, jika kalian masih memiliki keyakinan dari awal, jadi jangan berpura-pura bodoh, ucap dari Tan Yun. Sebenarnya, tidak ada keraguan bahwa Tan Yun adalah orang yang paling dikagumi oleh semua murid di alkimia. Pada saat ini, murid dan Mai memandang Tan Yun dan ingin memanggilnya saudara Tan dengan baik seperti sebelumnya. Sekarang, ditegur oleh Tan Yun, tidak hanya para murid pintu dalam divisi alkimia, tetapi juga para murid dari 8 divisi lainnya yang mengagumi Tan Yun, telah dibangkitkan oleh raungan berdarah yang serak, menyatu menjadi semburan, dan membuat langit gemetar. Murid laki-laki bernama Ji Umai berkata dengan keras. Masuk ke sekte suci Huang Fu, ambil sekte yang kuat sebagai tanggung jawabnya sendiri, sebelum Ji Umai selesai berbicara. Murid laki-laki dan perempuan setuju satu demi satu. Hanya dalam napas pendek, ada 1/2 juta murid pintu dalam mengepalkan tangan dan berteriak bersama. Berjuang, jika 9 divisi berkumpul, sekte suci akan dipertahankan untuk waktu yang lama, jika 9 divisi dipisahkan, sekte suci akan binasa. Mereka yang melanggar sekte suci saya akan ditebas, ucap dari 1/2 juta murid pintu dalam. Melihat adegan ini, Tan Yun menghela nafas lega. Darah orang, dan kerinduan, kepercayaan, dan keyakinan yang membangkitkan mereka ketika mereka bergabung dengan sekte. Selanjutnya, Tan Yun tidak takut tidak akan ada murid yang akan bergabung dengan divisi berjasanya. Tantai Xuanzong, yang berada di lautan awan yang luas, merasakan perasaan yang luar biasa di hatinya, jika Tan Yun dapat melakukannya, tanpa menggunakan sumber daya kultivasi untuk memikat, para murid dari 9 disiplin pasti akan bergabung dengan divisi berjasa, tetapi hanya dengan merangsang darah para murid untuk berhasil merekrut 10.000 murid. Metode ini brilian. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat mengetahui murid mana yang setia pada sekte tersebut, tetapi dia juga dapat melihat karakter murid dari sekte tersebut. Tan Yun memang calon menantu Tantai Xuanzong, dengan gaya jenderal, ucap dari Tantai Xuanzong. Saat di platform Wolong nomor 1, Tan Yun melirik para murid dan berkata, oke, karena kalian masih ingat kepercayaan asli kalian, maka kalian harus bertanya pada diri sendiri, apakah itu pengkhianatan untuk melepaskan diri dari sistem saat ini? Saya Tan Yun berdiri di sini, saya menunggu kalian di divisi berjasa, jika kalian percaya pada saya menyambut kalian untuk bergabung dengan divisi jasa. Jika kalian merasa bahwa meninggalkan divisi saat ini adalah pengkhianatan, orang seperti itu. Saya memandang rendah kalian dan saya tidak menyukainya. Saya menghitung 3 kali, dan kalian bisa membuat keputusan. Ingat, ketika jumlah orang melebihi 10.000, akan terlambat bagi kalian untuk bergabung dengan divisi berjasa saya. Begitu jumlah orang di atas panggung mencapai 10.000, sisanya kalian tidak boleh berkuasa lagi, jika tidak, kemungkinan besar kalian akan membuat marah para pemimpin tingkat tinggi dari berbagai divisi kalian. Tentu saja, kalian tidak perlu takut, selama kalian benar-benar ingin bergabung dengan divisi berjasa saya Tan Yun menjamin bahwa kalian pasti akan melakukannya dengan sukses. Dan jika mereka yang berniat jahat mencoba untuk terlibat dalam divisi berjasa saya,
maka kalian semua akan mati dengan menyedihkan, ucap dari Tan Yun. Selesai berbicara, Tan Yun dengan keras berkata, 1. Wosh. Baru saja, murid Danmai pertama yang membacakan warisan leluhur, di bawah tatapan api dari Danmai tingkat tinggi di Pin Dalam, menginjak pedang terbang, menyapu platform Wolong nomor 2, jelas itu adalah kualifikasi kelas atas. Kakak Tan, aku juga ingin mengikutimu dalam hatiku, kepala yang berjasa masih menjadi pemimpin terbaik di hatiku. Aku juga. Dan aku. Bersamaan dengan suara tak tergoyahkan, Sen Subing dulu bertanggung jawab atas pintu dalam murid Danmai, ada 2000 orang yang menginjak pedang terbang dan menembak ke platform Wolong nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Pada saat ini, ketika banyak dari murid 8 divisi ragu-ragu, masih ada murid di divisi alkemia yang menginjak pedang terbang dan terbang menuju platform Wolong nomor 3. Bajingan, kalian berani mengkhianati Danmai dan mencari kematian, ucap dari penatiu ke-8 divisi alkemia. Penatua ke-8 Danmai, melihat murid-murid di bawah sektenya, menginjak pedang terbang dan menyapu di atas kepalanya. Baru tadi malam, kepala divisi alkemia juga memerintahkannya untuk menunggu para tetua, dengan ketat menahan murid-muridnya, dan agar tidak bergabung dengan divisi berjasa. Tapi sekarang setelah ratusan muridnya mengkhianati Danmai, bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia ingin membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, ucap dari tetua ke-8 Danmai. Membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, bagus sekali. Itulah maksudku, ucap dari Tan Yun. Dengan penghinaan dan suara niat membunuh, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng dan menghilang dari platform Wolong nomor 1. Saat Tan Yun melangkah ke tingkat kelima pemurnian jiwa, dia melakukan langkah ilahi Hongmeng dalam waktu yang sama, dari lompatan 1000 kaki sebelumnya menjadi peningkatan jarak 1500 kaki dengan satu kedipan mata. Itu berarti kecepatan Tan Yun 50% lebih cepat dari sebelumnya. Kakak Tan, tolong. Sementara murid yang menginjak pedang terbang itu berteriak minta tolong, Tan Yun tiba-tiba muncul di sampingnya dan melemparkannya murid itu ke platform Wolong nomor 2 dengan tangan kirinya, dengan kehampaan yang bergetar, dengan keras, membanting ke arah 8 tetua. Tan Yun, kamu pengkhianat Danmai, tetua ini ingin kamu terlihat baik hari ini, ucap dari penatua ke-8 yang bernama Yu Zhang, matanya tajam, dengan badai kekuatan spiritual di telapak tangan kanannya, dan dia bergegas menuju Tan Yun. Dia berada di tingkat ke-7 alam pemurnian jiwa yang bermartabat, dan dia sangat sombong, dan dia bisa sangat ingin merusak Tan Yun dengan satu telapak tangan. Bang! Z. Pada saat tinju dan telapak tangan bertemu, pusaran kekuatan spiritual setinggi 100 meter meledak seperti nebula, menyebabkan keduanya ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba di ketinggian 300 kaki. Retak. Ah, tanganku, ucap dari Yu Zhang. Dengan suara retak tulang yang jelas, telapak tangan kanan Yu Zhang yang keriput terkena pukulan Tan Yun, darah berlumuran darah, dan jari-jarinya yang putus beterbangan, kehilangan telapak tangan kanan tidak tahan akibat pukulan Tan Yun, dan itu hancur berkeping-keping. Kamu hanya alam tingkat kelima, mengapa kamu lebih kuat dariku? Ucap dari Yu Zhang berteriak serak, itu menyeramkan, dan tubuhnya terbang ke belakang seperti bola meriam. Wosh! Tan Yun terbang dalam sekejap, dan saat berikutnya, dia muncul 200 kaki jauhnya, tangan kanannya menjulur dan mencekik leher Yu Zhang, dan kemudian Tan Yun menyapu ke Wolong Teres nomor 1, yang merupakan 300 kaki jauhnya. Tan Yun, kamu, lepaskan aku, ucap dari Yu Zhang dicekik oleh Tan Yun, wajahnya memerah, dia memelototi Tan Yun, dan meraung sebentar-sebentar. Adegan ini sangat mengejutkan hati 9 kepala, ratusan penatua, dan ratusan 9 diaken yang hadir. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Yu Zhang, yang berada di level ke-7 dari pemurnian jiwa, tidak akan memiliki backhand di depan Tan Yun. 600.000 murid batin memandang Tan Yun dengan kagum dan takut, dan berseru. Ya Tuhan, kakak senior Tan sudah sangat kuat. Tingkat kelima pemurnian jiwa, dan penatua ke-8 Danmai berada di tingkat ke-7, dia sangat rentan di depan kakak senior Tan. Ya, kakak senior Tan semakin kuat.
Kekuatan kakak senior Tan, sungguh menakutkan, ucap dari para murid. Suara 9 murid divisi berputar di telinganya, dan kepala divisi Pin dalam Danmai saat ini, yang bernama Li Bicheng, berteriak dengan marah, diam untuk kepala ini, ucap dari Li Bicheng. Segera, saat ini puncak menjadi sunyi. Napas yang ditekan membuat semua murid terengah-engah. Li Bicheng, yang berada di tingkat ke-9 dari alam pemurnian jiwa, sangat marah. Sejak Shen Wende meninggalkan divisi alkemia beberapa hari yang lalu, karena dia adalah orang kepercayaan Lu Yi tetua keempat dari pintu abadi Xianmen, meskipun Li Bicheng bukan yang terkuat di antara para tetua alkemia pintu dalam, dia masih naik posisi menjadi kepala divisi alkemia pintu bagian dalam. Pada saat ini, lebih dari 2000 murid Danmai yang sudah berada di 3 platform Wolong memandang Li Bicheng, semuanya gemetar ketakutan. Tan Yun memandang lebih dari 2000 murid, dan berkata dengan keras, tidak ada yang perlu ditakuti, ambil napas dalam-dalam, serahkan semuanya kepada saya, ucap dari Tan Yun. Baik kakak senior Tan, ucap dari lebih dari 2000 orang sambil memandang Tan Yun dengan penuh rasa terima kasih. Aku terlalu marah, kalian pengkhianat yang mengkhianati divisi, ucap dari Li Bicheng. Setelah Li Bicheng meraung marah, dia menjulurkan jari kurusnya, menunjuk ke arah Tan Yun dengan marah, menggertakkan giginya dan berkata, kamu cepat lepaskan tetua ke-8, ucap dari Li Bicheng. Tan Yun mencekik leher Yu Zhang dengan tangan kirinya dan mengangkat alisnya, bagaimana jika aku mengatakan tidak, ucap dari Tan Yun. Kamu akan melanggar hukum, ucap dari Li Bicheng, di mata Li Bicheng yang mendung, mengungkapkan niat membunuh yang tidak terselubung, Li Bicheng berkata kata demi kata, kepala ini berkata untuk terakhir kalinya, biarkan dia pergi, ucap dari Li Bicheng. Tan Yun menutup telinga dan tetap mencekik leher Yu Zhang, 5 jari Tan Yun, perlahan mengerahkan kekuatan, 5 jari dimasukkan ke leher, dan darah menyembur keluar dari leher. Berderak, kepala, selamatkan aku, ucap dari Yu Zhang berteriak. Retak, Tan Yun meremas leher Yu Zhang dengan tangan kirinya, dan Yu Zhang tewas di tempat, aku akan melepaskannya sekarang, ucap dari Tan Yun mengangkat tangan kirinya dan menjatuhkan tubuh Yu Zhang di platform Wolong. Jika kamu berani membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, kepala divisi ini ingin kamu mati, ucap dari Li Bicheng meraung seperti guntur, dan menyapu platform Wolong nomor 1 seperti kilat, dengan lambaian tangan kanannya. Sinar pedang tipe guntur yang menyilaukan dengan panjang 100 meter tiba-tiba mekar dan menebas ke arah Tan Yun di bawah, ketika Shen Subing hendak bergerak, suara menghina Tan Yun datang dari telinganya, kepala, murid ini membunuhnya seperti anjing pembantai, ucap dari Tan Yun. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun tampak seperti hantu, dan melintas di depan mata. Detik berikutnya, Tan Yun muncul di kekosongan 300 kaki, dan menamparkan dada Li Bicheng dengan telapak tangan, ketika Tan Yun mencapai tingkat ketiga pemurnian jiwa, dia bisa membunuh kultivator di tingkat ke-9 pemurnian jiwa, belum lagi bagaimana menghadapi Li Bicheng dengan tingkatan Tan Yun sekarang tingkat ke-5 pemurnian jiwa. Jangan bicara tentang kekuatan, kecepatan, Tan Yun juga 3 kali lebih cepat dari Li Bicheng, bang. Retak. Dalam suara keras yang tumpul, dada Li Bicheng runtuh, darah menyembur dari mulutnya, dan jatuh. Plop. Ketika Li Bicheng baru saja menyentuh tanah, Tan Yun muncul di depannya, menginjak wajahnya, dan berkata dengan dingin, orang tua, jika kamu ingin mati, aku bisa memenuhimu, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, saya adalah kepala divisi, Anda hanya seorang murid, Anda tidak dapat membunuh saya, menurut aturan sekte, membunuh saya adalah hukuman mati, ucap dari Li Bicheng. Pada saat ini, di antara 10 tetua dari garis Alkemua, kecuali tetua kedua yaitu Du Chen, yang menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, para tetua lainnya berkedip, mengelilingi Tan Yun, dan berteriak dengan marah, Tan Yun, lepaskan kepala kami, ucap dari para tetua divisi Alkemia. Alasan mengapa Du Chen menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa adalah karena dia adalah guru dari Luo Fan. Dia tahu bahwa Luo Fan dan Tan Yun sangat dekat, jadi dia tidak ingin mempermalukan Tan Yun.
Apa? Lepaskan, Tan Yun mencibir, lalu, melirik semua pejabat tingkat tinggi dari 9 pintu dalam, dan berkata dengan keras, apakah kepala divisi Xiamen tidak memberitahu kalian? Jika tidak, saya tidak keberatan membuang kata-kata dan mengatakannya lagi. Master Sekte telah membuat perintah, selama waktu ketika kepala berjasa dan saya pergi ke pintu dalam untuk memilih murid, tidak peduli pemimpin tingkat tinggi divisi mana, dia tidak boleh ikut campur, jika tidak dia akan dieksekusi, ucap dari Tan Yun. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun dengan kejam menginjak kepala Li Bichen dan Li Bicheng mati. Melihat mayat Li Bicheng, lusinan tetua yang mengelilingi wajah Tan Yun sangat berubah dan mata mereka panik. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Keluar dari sini, ucap dari Tan Yun berteriak keras, dan puluhan tetua segera bubar. Tan Yun mendengus dingin, lalu menyapu ke platform wolong nomor 1, melirik dingin ke semua orang di pintu bagian dalam yang ketakutan, dan kemudian memandang para murid di puncak, dan berkata, divisi berjasa saya tidak takut pada apapun. Orang-orang yang berani mengganggu pemilihan murid dari divisi berjasaku, kalian akan seperti Li Bicheng dan berakhir kematian. Sekarang murid-murid yang bersedia bergabung dengan divisi berjasaku, akan terus pergi ke Wolong Tai, ucap dari Tan Yun. Master Sekte membuat patungmu, aku telah memujamu sejak aku melihat perbuatanmu, terimalah aku, ucap dari murid divisi Jiwa Suci. Murid itu, di bawah tatapan kanibal dari kepala Jiwa Suci dan dia menyapu ke nomor 1 platform Wolong, dan berdiri di depan Tan Yun dengan wajah memerah. Kakak Tan, aku menyukaimu, aku memujamu, kamu benar meninggalkan divisi saat ini bukanlah pengkhianatan, selama kamu tidak meninggalkan Huang Fu Shengzong, itu tidak bisa disebut pengkhianatan, aku bergabung dengan divisi berjasa Anda, ucap dari murid itu. Hihi, dan saya, ucap dari murid lainnya. Pada saat ini, seorang murid dari 9 divisi, termasuk Jiwa Suci, 5 jiwa, angin dan guntur, jiwa kuno, dan jiwa binatang, berubah menjadi bayangan, menuju ke platform Wolong No 3. Setelah beberapa nafas, lebih dari 5.000 murid telah bergabung dengan tim yang akan direkrut. Saat ini, ada hampir 8.000 orang di 3 platform Wolong. Anehnya, lebih dari setengahnya adalah murid perempuan. Sebagian besar murid perempuan ini adalah murid yang memuja Tan Yun dan telah melakukan sedikit anonimitas, tetapi tidak dapat disangkal bahwa memang ada beberapa murid perempuan di antara mereka, yang cantik dan cantik. Kakak senior Tan benar, kesetiaan kita bukanlah untuk divisi, tapi untuk Huang Fu Shengzong, aku akan mengikuti keinginanku, meninggalkan divisi jiwa kuno dan bergabung dengan divisi berjasa, ucap dari murid laki-laki. Seorang murid laki-laki yang luar biasa, seringan seperti burung layang-layang, dia menyapu ke platform Wolong. Pada saat ini, masih ada murid yang ragu-ragu, dan beberapa murid masih gelisah, tetapi mereka masih pergi ke platform Wolong. Dalam beberapa saat berikutnya, seorang murid terkenal memandang Tan Yun dengan kagum, dan memilih untuk berpartisipasi dalam penilaian. Sen Subing mengenal murid-murid ini di dalam hatinya, karena pesona pribadi Tan Yun, mereka memilih untuk berpartisipasi dalam penilaian. Sen Subiji memandang Tan Yun, kehilangan akal sehatnya, dan mendesah pahit di dalam hatinya, akan lebih bagus jika dia tidak memiliki 2 tunangan, ucap dari Sen Subing di dalam hatinya. Sementara Sen Subing memikirkannya, 9 kepala divisi dan tetua dari pintu dalam kecuali Sen Wende marah, dan paru-paru mereka akan meledak. Murid-murid ini gila. Kemarin, saya memerintahkan mereka untuk tidak mengikuti seleksi, dan mereka benar-benar melanggar perintah, ucap dari para kepala dan tetua. Memang, selain mengagumi Tan Yun dan menyetujui 3 hal yang dikatakan Tan Yun sebelumnya, para murid yang berturut-turut menaiki Wolong Tai punya alasan lain untuk memutuskan ikut seleksi. Alasannya adalah bahwa Tan Yun baru saja membunuh tetua ke-8 Danmai dan kepala tetua Danmai di depan umum. Alasan membunuh kedua tetua itu hanya karena Tan Yun ingin melindungi seorang murid yang ingin melarikan diri dari divisi alkemia. Adegan pembunuhan Tan Yun tetap ada di benak semua murid.
Mereka memutuskan bahwa karena Tan Yun dapat membunuh dua tetua sekte dalam demi seorang murid yang belum bergabung dengan divisi berjasa, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Tan Yun kuat. Divisi berjasa baik sangat protektif. Tentu saja, para murid tidak bodoh, mereka tahu bahwa Tan Yun didukung oleh Master Sekte, jika tidak, salah satu murid Tan Yun mengusulkan untuk mendirikan divisi ke-10, bagaimana mungkin Raja setuju? Para murid bahkan berspekulasi bahwa itu adalah Master Sekte yang ingin membuat divisi berjasa, dan hanya memerintahkan Tan Yun untuk mengangkatnya di depan umum di divisi Alkemia Xianmen. Dengan pemikiran ini, para murid di puncak gunung memiliki keadaan bergegas ke puncak 3 platform Wolong. Pada saat ini, di lautan awan yang luas, Tantai Xuanzong menatap Tan Yun, mengangguk dan bergumam pada dirinya sendiri, mulut yang sangat kuat. Tan Yun ditangkap hanya dengan satu telapak mulutnya dan satu ayam pembunuh, untuk memperingatkan monyet. Itu merebut hati beberapa murid dan membuat mereka rela meninggalkan divisi mereka sendiri, ucap dari Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong semakin puas dengan Tan Yun. Dia berpikir bahwa Tan Yun akan datang dengan beberapa senjata ajaib, memberitahu keunggulan divisi berjasa, dan hal-hal lain dari sumber daya budidaya, sehingga 10.000 murid akan bergabung dengan divisi berjasa, namun, Tan Yun tidak melakukan itu. Dalam pikiran Tan Yun, hanya murid yang tidak serakah akan sumber daya kultivasi, dan yang layak untuk dilatih di divisi berjasa. Oke, 10.000 orang sudah cukup, berhenti merekrut murid sekarang, ucap dari Tan Yun. Suara Tan Yun baru saja jatuh, dan dia mendengarnya dengan jelas, desahan tak berdaya datang dari kerumunan murid di puncak. Pada saat ini, ada puluhan ribu murid yang diam-diam membenci diri mereka sendiri karena ragu-ragu dan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam seleksi. Kemudian, ekspresi mereka segera kembali normal, mereka tidak ingin diperhatikan oleh para tetua dan pemimpinnya bahwa mereka ingin bergabung dengan divisi berjasa. Saat ini, rambut Tan Yun berkibar, dan kesadaran spiritualnya menyelimuti 3 platform Wolong. Di platform nomor 1, ada 2.961 orang. Di platform Wolong nomor 2, ada 4.870 orang dengan kualifikasi berkualitas tinggi. Di platform Wolong nomor 3, ada 2.169 orang dengan kualifikasi tingkat menengah. Tan Yun memulihkan pengetahuan spiritualnya, menginjak pedang terbang, ditangguhkan di atas puncak, dan menatap 10.000 murid. Dengan ekspresi serius, Tan Yun berkata, sebenarnya, tidak ada yang perlu dinilai, saya tidak membutuhkan kalian untuk menjadi yang terbaik di bidang yang sama sekarang. Alasannya sangat sederhana, karena saya, dan pemimpin divisi beriasap, akan menjadikan kalian yang terkuat di antara murid-murid dari alam yang sama di masa depan. Selanjutnya, saya hanya akan mengajukan 2 pertanyaan. Setelah 2 pertanyaan selesai, beberapa dari kalian akan secara resmi menjadi murid dari divisi berjasa, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, ribuan murid, dan bahkan semua orang, mencoba menebak apa yang ingin ditanyakan Tan Yun. Lalu setelah itu Tan Yun berkata dan tidak ada keraguan, saya percaya bahwa sebagian besar dari kalian, benar-benar ingin bergabung dengan divisi berjasa. Saya juga percaya bahwa beberapa dari kalian telah diinstruksikan oleh seseorang dan ingin terlibat dalam divisi berjasa saya. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan hidup kalian. Dengarkan baik-baik, saya hanya akan mengatakannya sekali. Jika kalian adalah mata-mata yang ingin terlibat dalam divisi berjasa, maka tinggalkan Wolongtai untuk saya segera, saya tidak akan bertanggung jawab. Lagi pula, kalian juga diinstruksikan oleh seseorang. Aku memberi kalian 3 napas untuk dipertimbangkan. Jika Xia mengetahuinya setelah 3 napas, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Waktu 3 napas dimulai, ucap dari Tan Yun. Segera 3 napas telah berlalu, dan tidak ada yang bergerak di 3 platform Wolong. Oke, sangat bagus. Suara samar Tan Yun mengandung makna yang tidak dapat disangkal. Sekarang kalian lihat saya, ucap dari Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun menggunakan mata surgawi Hongmengnya, sepasang mata merah tua menatap ke 10.000 murid, segera, 10.000 murid tampak lesu.
Melihat adegan ini, kepala divisi pintu dalam dan tetua di puncak memiliki firasat yang tidak menyenangkan secara spontan. Tan Yun menatap kepala dan tetua di dojo, dengan seringai di sudut mulutnya, "Apa? Apakah kamu bersalah?" Tanpa menunggu bantahan dari lingkaran, Tan Yun mencibir, "Selama seseorang diinstruksikan oleh seseorang dan ingin menyusup ke divisi berjasaku, orang-orang dari divisi yang sama, sekarang beri aku langkah kaki pada pedang terbang, tergantung di langit setinggi 100 meter, ucap dari Tan Yun. Segera, bersamaan dengan siulan suara semburan senjata tajam menembus udara, total 329 orang menginjak pedang terbang, melayang ke langit. Adegan ini membuat wajah Sen Subing menjadi dingin. Adegan ini membuat ratusan ribu murid merasa merinding. Itu bahkan membuat dalang di belakang 329 orang gelisah, dan saluran rahasianya buruk. Kemudian, Tan Yun melepaskan kendali dari 9.671 murid laki-laki dan perempuan di 3 platform Wolong, dan tersenyum sedikit, "Selamat, kalian telah lulus seleksi, kalian akan menemukan di masa depan bahwa itu akan menjadi pilihan yang paling tepat untuk kalian hidup. Selamat bergabung dengan kami," ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, 9.671 murid yang bingung sangat gembira. "Saya telah melihat kakak senior Tan," ucap dari 9.671 murid. "Ya." Tan Yun membuang senyumnya sebagai tanggapan, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat 329 dengan pedang terbang, dan Tan Yun berkata dengan dingin, "Sekarang dengarkan kata sandi saya, dan gunakan kekuatan spiritual untuk menuliskan master di belakang layar yang memerintah Anda untuk saya," ucap dari Tan Yun. Iya, di depan dirinya sendiri, mereka menuliskan kata-kata, dan berubah menjadi beberapa besar karakter kekuatan spiritual. Jelas terlihat bahwa dalam karakter besar ini, nama 9 kepala pintu dalam kecuali Sen Wende, dan nama 110 penatua pintu dalam 9 divisi tertulis. Pemberontak yang berani. Kamu berani memfitnah tetua dan kepala ini. Penatua ketiga yang bernama Ding Rong sangat marah, berubah menjadi bayangan, menyapu kehampaan, dan membunuh salah satu murid dengan pedang. Jelas mencoba membunuh seseorang. "Aku sedang memilih murid, bagaimana kamu bisa sombong? Mencari kematian," ucap dari Tan Yun, yang menginjak pedang terbang, menghilang dalam sekejap, dan kemudian melewati Ding Rong. Uci. Segera, kepala Ding Rong terpenggal, dan tubuh tanpa kepala itu menyemburkan darah dan jatuh di puncak gunung. "Tan Yun, kamu membunuh orang yang tidak bersalah," ucap dari seorang kepala pintu bagian dalam dengan marah menunjuk ke arah Tan Yun. "Kamu telah mengembangkan teknik murid, kamu harus mengendalikan para murid dan menjebak kepala suku dan tetua ketiga." "Itu benar. Kamu, Tan Yun, kamu bertindak terlalu jauh," ucap dari para petinggi pintu dalam. Pada saat itu, kepala pintu dalam dan para tetua melakukan upaya bersama untuk pertama kalinya, menggigit Tan Yun berkali-kali. Mereka menduga jika tidak, Tan Yun tidak akan membiarkan dirinya pergi. Setelah Tan Yun membunuh Ding Rong, dia menginjak pedang terbang dan melayang di depan 329 murid. Dia melihat ke belakang dan melihat ke bawah ke sekte dalam tingkat tinggi di bawah. Rasa dingin di matanya secara bertahap digantikan oleh penghinaan. "Jangan khawatir, saya tidak akan berurusan dengan kalian, saya hanya akan membunuh mata-mata yang ingin terlibat dalam divisi berjasa saya." Bang bang bang, begitu suara itu jatuh, napas tirani keluar dari punggung Tan Yun dan menelan pedang terbang. Ada 329 orang dalam kelompok itu, dan dalam suara keras yang tumpul itu, tubuh 329 orang meledak, kabut darah memenuhi udara, dan mayat-mayat berserakan di puncak gunung. Adegan berdarah seperti itu membuat semua murid merasa ketakutan, dan itu juga membingungkan mereka dan para pemimpin divisi pintu dalam. "Saya tidak mengerti mengapa Tan Yun membunuh. Apakah Tan Yun tidak berencana untuk menyelamatkan nyawa 329 orang dan mengambil kesempatan untuk berurusan dengan orang-orang berpangkat tinggi di pintu dalam?" Ketika semua orang bingung, Tan Yun terbang ke platform Wolong nomor 1 dan melirik pejabat tingkat tinggi dari pintu bagian dalam.
Kemudian, nada ringan dan kata-kata yang mengandung ejekan diteruskan ke telinga semua orang. Saya katakan jika 329 orang diberi kesempatan untuk hidup sekarang, dan mereka masih memutuskan untuk menyelinap ke dalam divisi berjasaku, maka kematian mereka akan menjadi kesalahan mereka sendiri. Siapa saja yang berani ikut campur dan menyerang, aku akan membunuh kalian semua tanpa ampun. Kalian tidak perlu bingung, aku akan memberitahu kalian mengapa aku tidak membunuh kalian. Kepala pintu abadi dan kepala divisi pintu suci, mereka akan memerintahkan kalian seperti anjing, atasan kalian akan terus mengatur agar anjing baru keluar dari pintu dalam. Saya manusia, dan kalian adalah seekor anjing, jadi kenapa aku harus repot-repot membunuh anjing, ucap dari Tan Yun. Kata-kata Tan Yun, seperti tamparan yang tak terlihat di wajah, menamparkan wajah para pemimpin divisi pintu dalam dengan keras. Tepat ketika mereka akan kejang, kalian berikutnya membuat mereka menelan kata-kata itu kembali. Saya menyarankan kalian, saya tidak ingin membunuh anjing para petinggi, tetapi jika anjing berani melompat di depan saya lagi, saya janji, saya akan membunuh kalian semua dan pembantaian selesai, ucap dari Tan Yun. Petinggi pintu dalam tahu bahwa mereka salah, jadi mereka semua tersipu dan terdiam. Lagi pula, mereka memahami kebenaran pistol untuk membunuh burung pertama. Saya tidak tahu tentang gurumu. Mengetahui bahwa kalian anjing telah dimarahi olehku seperti ini, apakah mereka akan menyusahkanku? Hahaha, aku sebenarnya sedikit takut, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, ada lusinan murid pria dan wanita di masing-masing dari 9 divisi total 329 orang menyapu platform Wolongs. Meskipun Tan Yun menebak bahwa 329 orang ini bukan lagi mata-mata, tetapi dia berhati-hati dalam melakukan sesuatu, dan masih menggunakan mata Hongmeng kepada semua orang, dan pada akhirnya semua orang bukan mata-mata. Setelah Tan Yun mengangkat mata ilahi Hongmeng, dia menoleh dan membungkuk kepada Sen Subing, lapor kepada kepala, murid telah merekrut 10.000 orang, ucap dari Tan Yun. Sen Subing kembali menatap Tan Yun dan tersenyum, ayo pergi, kembali ke Xianmen, ucap dari Sen Subing. Melihat senyum memikat Sen Subing pada dirinya sendiri, Tan Yun sedikit tersesat, dia selalu merasa bahwa Sen Subing tiba-tiba menjadi jauh lebih antusias terhadap dirinya sendiri. Baik ketua, ucap dari Tan Yun menjawab dengan hormat dan menyapu perahu roh. Setelah itu, Sen Subing, yang mengenakan gaun bunga emas panjang, berubah menjadi bayangan dan muncul di perahu roh, menatap Sen Wende dan berkata, Anda adalah satu-satunya di pintu dalam, tapi saya percaya bahwa di dalam waktu dekat, jumlah murid dari divisi berjasa pintu dalam pasti akan meningkat dari hari ke hari. Saya akan bekerja keras untuk Anda untuk jangka waktu di masa depan. Setelah 3 tahun dan 5 tahun, kepala ini akan memanggil beberapa tetua untuk membantu Anda di masa depan, ucap dari Sen Subing. Sen Wende menjawab dengan hormat, terima kasih kepala, ucap dari Sen Wende. Setelah itu, Sen Subing mengendarai perahu roh ke langit dan menghilang ke lautan awan di puncak naga melingkar. Tantai Xuanzong memandang di perahu roh yang menghilang ke langit, mengangguk setuju dan berkata, menantu laki-lakiku, dia benar-benar banyak akal dan kuat, ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah Sen Subing pergi, suara-suara tak terbendung menggema di puncak raksasa naga melingkar. Bajingan kecil Tan Yun ini sangat menipu. Tan Yun, binatang buas ini, akan mengandalkan kekuatannya, dia benar-benar mempermalukanku di depan umum yang telah setia kepada Huang Fu Shengzong hampir sepanjang hidupnya. Aku sangat kesal, aku sangat kesal. Ucap dari suara itu. Pada saat ini, di langit, mendengarkan perkataan dan keributan di pintu dalam, Tantai Xuanzong di atas langit tersenyum dan menghilang ke udara. Faktanya, Tantai Xuanzong, ketika Tan Yun mengendalikan 329 murid dan mengekspos para pemimpin senior sekte dalam yang menjadi dalang di balik layar, Tantai Xuanzong sebenarnya tidak sabar untuk mengeksekusi semua tetua pintu dalam ini. Tapi dia tidak bisa. Ada 3 alasan. Pertama, tidak ada gunanya membunuh orang-orang ini, itu hanya akan mengganggu leluhur lama dari 9 divisi. Kedua,
Huangfu Shengzong saat ini berkembang sesuai dengan rencana 48 karakter Tan Yun, dan membutuhkan para pemimpin senior yang berpengalaman dalam manajemen. Ketiga, dan pada akhirnya, meskipun Tantai Xuanzong berdarah besi, bagaimana orang bisa kejam jika mereka bukan tanaman dan pohon? Bagaimanapun, mereka telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk Huangfu Shengzong. Selain itu, membunuh mereka tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali. Seperti yang dikatakan Tan Yun, mereka adalah anjing dari pemimpin sebenarnya dari 9 divisi. Jika Tantai Xuanzong membunuh mereka, akan ada lebih banyak anjing untuk menggantikan posisi tingkat tinggi dari 9 divisi pintu bagian dalam. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.